Pak. Siap, jagung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah luar biasa sehat walaupun siang masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat Bu. Boleh suaranya agak besaran sedikit, Kita Bu. Lampung ya. Ya, Lampung. Dengung-dengung Bu. Ya. Volume suaranya kecil banget, Bu. Oh ya, kecil ya Bu? Iya, Bu. Biasa, Bu. Sinyal agak susah. Oh gitu ya, di sana sinyalnya susah ya Bapak Ibu. Ya Mohon Bu, maaf kami ya dari saya pedalaman Bu. Kenapa? Pak ya. Ini sudah jelas suara saya? Kecil loh, Bu. Kecil, suaranya boleh apa ya? Ya, agak jauh, Bu. Suaranya agak jauh. Kayak guna itu ya. Bu, dengung-dengung. Itu bingung ya. Pak Gitu samar. ya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ya Bapak Ibu karena saya tuh dari link kelas yang berbeda, jadi saya harus pindah Zoom dulu untuk masuk ke sini. Dan tadi saya cari LSP-nya dulu untuk jadiin co-host gitu. Jadi butuh waktu ternyata hampir 7 menit untuk masuk ke sini. Dan ini nggak salah kelas, benar ya? Literasi sosial budaya ya Bapak Ibu ya? Ibu pas. Benar ya? Bu ya. Ya, oke. Bentar, kalau suara saya terlalu kecil, saya coba pakai headset sebentar ya. Karena tadi di kelas-kelas sebelumnya tuh nggak masalah sih suara saya. Jelas katanya, sebentar. Saya pakai dulu. Tadi nunggunya lama ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Cek, apakah sudah jelas suara saya? Alhamdulillah jelas, Bu. Jelas, Bu. Mantap, Bu. Mantap. Mantap Bu. Jelas, Bu. Sudah ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita membaca basmalah dulu, sehingga pada kesempatan jam akhir ini kita tetap semangat dan tetap bisa belajar bersama dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bisa kita kembangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perkenalkan, saya Ibu Nina Nailufar. Saya dari Literasi Sosial Budaya ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya juga sama guru MI seperti Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kita sharing untuk belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Ini saya cek kelasnya itu pesertanya banyak sekali nih. 30. 30 ya. Yang ada di sini 24. Berarti yang nggak ada cuma sedikit ya. Saya itu seneng Bapak Ibu kalau ketemu rekan-rekan dari MI lain, karena itu biasanya guru-guru MI itu dia lebih kreatif gitu kan, lebih bersemangat, lebih ceria gitu loh, lebih mau berbagi sama teman-temannya. Ya karena kita gimana ya, karena ngajar MI otomatis kita harus lebih semangat lagi daripada kalau enggak nanti muridnya gimana gitu. Nah, ini ketua kelasnya siapa ya, Bapak Ibu? Arif. Pak Arif Rahman Hakim. Siapa? Saya Bu. Pak Arif. Okay. Oh ya, Pak Arif bisa dibantu untuk salam akmi dulu bersama teman-teman, biar semangat dulu sebelum kita mulai. Silakan Pak Arif. Udah bisa kan Ibu-ibu, Bapak Ibu? Ya. Mari kita salam akmi bersama. Ya, baik Bapak dan Ibu-ibu, salam akmi. Akmi Indonesia. Yes. Sekali lagi Pak. Salam akmi. Akmi Indonesia. Yes. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini nanti kita mundur sedikit 5 menit ya. Saya izin share screen dulu.
perkenalan dulu Bu. Ya kita tahu Bu. Ya, Nah, siap. Tak kenal maka tak sayang. Oh iya betul Pak. Saya tuh senengnya kalau ngajar MI itu seperti itu loh. Nah, perkenalkan dulu saya Ibu Nina Nailufar. Saya dari Literasi Sosial Budaya ya Bapak Ibu ya. Saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah Bapak Ibu. Wah, jauh Kebetulan betul. saat ini periode ini saya dipercayai untuk membersamai Bapak Ibu dari Lampung ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, betul. Betul. Betul, Bu. Karena kelas saya itu sudah ada 8 kelas, jadi saya mengingat-ingatnya tuh takutnya salah gitu loh. Tadi jam awal juga saya masuk ke kelas Kalimantan Utara itu saya salah nyampein. Saya pikir itu guru-guru MI, ternyata guru MA gitu. Saya baru kali ini ngajar guru MI Bapak Ibu. Jadi saya tuh merasa seneng gitu loh, kembali ke habitat saya bersama guru-guru MI itu biasanya orang-orangnya tuh Loh, awet muda loh ya. Dari Bapak Ibu yang di Iya. MI itu pasti Bu. terlihatnya lebih awet muda ya kan? Gitu. Iya. Sejak kemarin saya ngajarnya tuh MA terus Bapak Ibu. Saya sampai protes tuh Kak sama yang bikin jadwal di pusat. Saya minta diberi yang MI atau yang MTS gitu. Nggak bisa Bu Nina, ini dapatnya MA ya sudahlah saya gitu. Dan kesempatan ini saya senang sekali karena bisa berbagi sama teman-teman MI gitu. Dan dapatnya di Lampung. Saya belum pernah dapat Jawa Tengah Bapak Ibu. Padahal saya dari Jawa Tengah. Seringnya tuh saya dapatnya Sulawesi. Nah, ini saya dapat Lampung, itu hal yang baru ya. Saya juga belum pernah sih ke Lampung. Moga-moga kapan-kapan bisa ke Lampung ya. Diundang ke sana. Amin. Amin ya. Amin. Kebetulan hari ini kita bersama 1 jam ya Bapak Ibu ya. Besok pagi juga 1 jam lagi kan untuk desain pembelajaran sosial budayanya. Hari Kamis besok 1 jam bersama Lampung ya. Lalu ada lagi desain terintegrasi juga saya, enggak ding, yang RTL, nanti RTL bersama saya Bapak Ibu ya. Jadi akan saya jelaskan, Bapak Ibu itu sebenarnya tugas akhir dari pelatihan itu cuma 1, membuat rencana tindak lanjut. Nah, nanti kita mulai dari mendesain dulu ya, baru ke RTL-nya. Jangan khawatir, nanti kita bersama-sama bekerja sama untuk membuat yang terbaik gitu ya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ada yang mau Ya, Bu. ya, ada yang mau memimpin ice breaking? Mau tepuk apa atau apa? Silahkan, boleh loh. 5 menit gitu. Silahkan Bapak Ibu, boleh siapapun. Pak Arif. Monggo silahkan. Bapak boleh, Ibu-ibu boleh. kalau ice breaking sebenarnya lebih hebat itu ibu-ibu. Mungkin Bu Ibu Fitri ya, biasanya Pak. Bu Fitri. Ibu siapa? Ini Silahkan. ya Bu Maret. Fitriani. Oh, Ibu Fitriani. Boleh Ini Bu, Maret, bantu Bu. yuk Ayo, Bu. Biar teman-temannya bisa. Nah, silahkan Ibu Fitriani. Amalin yang di Bandar Kerudungnya Lampung warnanya kemarin, sama Bu. loh sama saya. Ya. Apa ya Bu ice breaking-nya ya Bu? Bebas yang biasa Ibu pakai di kelas. Tepuk-tepuk paling. Bapak nanti juga senang. Ya, tepuk-tepuk. Boleh. Mari kita tepuk apa, Bu? Kalau bilang tepuk 1, yes. Yes. Yang tepuk 2, oke. Oke. Tepuk 3, semangat. Semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nanti ya, siap pelatihan. Oh, siap pelatihan. Ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Tepuk 1, yes. Yes. Tepuk 2, oke. Oke. Semangat. Semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Konsentrasi. 5, siap Siap pelatihan. Terima kasih Ibu Terima kasih, Fitriani. Bu. Ya kan, punya teman kan saya kalau guru-gurunya MI, kalau enggak MI itu enggak ada yang bisa itu
ice breaking itu nggak seheboh yang MI gitu loh. Makanya saya seneng kalau kelasnya MI. Dan Bapak Ibunya di sini banyak yang terlihat ya kan. Silahkan Bapak Ibu bisa saling membuka kamera, bisa saling melihat temennya ya. Siapa tahu nanti di jalan ketemu, bisa mampir ke mana gitu, dapat gratisan gitu kan lumayan ya Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya gratisan, Bu. Ya, gratis makan gitu misalnya, makan bareng gitu. Oh jauh ya Bapak Ibu ya. Ya, Jauh, Bu. kasih. Jauh ya Pak ya. Jadi kali ini ada pada materi wawasan literasi sosial budaya ya Bapak Ibu. Mungkin nggak yang pertama, kebetulan saya ini dapat jadwalnya yang akhir-akhir. Oke lah, tidak apa-apa. Kalau yang di sesi sebelumnya saya selalu ada di awal Bapak Ibu, apalagi minggu lalu itu. Pada materi kali ini Bapak Ibu nanti tuntutannya hanya 2. Memahami konsep dari literasi sosial budaya dan tahu tentang kompetensinya. Jadi hanya konsep dan kompetensi saja Bapak Ibu ya. Nah, ada apa saja di literasi sosial budaya? Yang pertama ini Bapak Ibu, ada gambar. Ada 2 gambar. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand untuk menjawab, untuk berpendapat bersama kami ya. Dari 2 gambar itu apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Silahkan klik bawah itu raise hand ya. Silahkan Bapak Arif. Bisa mendahului temennya. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bisa dijelaskan Pak? Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa. Ya. Sudah Pak, ada tambahan lagi? Sudah, cukup. Oh, sudah cukup. Pak Arif cukup ya. Bhinneka Tunggal Ika menurut Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya ini Ibu ya, Ibu Arif Wijayanti. Iya. Ya, silahkan Ibu Iya, Bu. Arif. Indonesia. Yang saya pikirkan dari gambar ini adalah Indonesia, Bu. Iya. Oh, Indonesia. Iya. Singkat gitu aja, Bu. Iya, karena Yakin ini nggak nambah? simbol Pancasila Garuda sama suku yang ada di Indonesia. Udah itu, Bu. Oh, begitu. Ya, oke, siap-siap. Terima kasih Ibu Arif Wijayanti. Selanjutnya Bapak Nahmudin. Ya Bu, yang saya lihat adalah sebuah lambang negara yang berisikan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai budaya-budaya dan suku-suku yang membentuk satu kesatuan sehingga menjadi satu sosial dalam keberagamannya. Ya, terima kasih Pak Nahmudin. Berarti lebih ke keberagaman Indonesia. Ya, selanjutnya Ibu Asti. Iya, Bu. Izin, kalau melihat gambar ini, saya melihat di sini ada gambar Garuda. Garuda yaitu menggambarkan simbol dasar negara kita, Indonesia. Dan dengan berbeda suku, budaya, tapi kita tetap bersama, tetap satu, dan berdampingan hidup damai. Demikian, Bu, yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Asti. Jadi bersatu, berdampingan, hidup damai. Ya, silahkan Bapak Ibu yang lain. Saya persilahkan. Bapak Muhtari mungkin sudah terbuka mic-nya. Ya, silahkan Pak Muhtari. Ya, ini sebagai ragam Indonesia, Bu. Jadi Indonesia walaupun berbeda-beda dari bentuk, suku, agama, budaya, dan rasnya, tetapi tetap satu juga. Ya, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Muhtari. Jadi menurut Bapak Muhtari juga sama. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga, yaitu Indonesia. Ya. Ada yang lain? Silahkan Bapak Ibu. Ini saya senang kelasnya isinya banyak sekali. Saya tuh susah kalau kelasnya nggak ada isinya. Silahkan. Ibu siapa ini? Hulaifa. Ya, silahkan Ibu. Ya, ini ada gambar burung Garuda yang menunjukkan bahwa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Di situ di sampingnya juga ada beberapa
gambar yang menggunakan baju adat istiadat yang tentunya di situ juga beda budaya, mungkin beda baju, suku, dan sebagainya, tetapi tetap satu. Itu baju-bajunya kan adatnya berbeda-beda semua di situ, jadi tapi tetap bisa bersatu. Itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Laifah. Ya, lengkap sekali ya itu walaupun itu bajunya beda-beda Bu, tapi tetap satu yaitu Indonesia ya, betul. Silahkan yang lain Bapak Ibu. Boleh lo Ragam menjawab. budaya. Bapak Ibu yang belum pernah menjawab, saya berharap saya memberikan nilai yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Karena memang kemarin sudah dijelaskan ya di overview pelatihan, Bapak Ibu harus aktif menjawab di dalam kelas Bapak ya. Ridwan. Kekayaan bangsa Indonesia itu, Pak Bu. Ridwan, silahkan. Kekayaannya di mana Pak? Silahkan Pak. Kekayaan bangsa Indonesia adalah ragam budaya serta ideologi bangsa Indonesia Pancasila. Oh, begitu ya. Jadi ideologi bangsa dan ragam budaya yang menjadi suatu kekayaan bangsa. Terima kasih Pak Ridwan. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Saya Bu. Arif Rahman ya, silahkan Pak Arif. Berdasarkan kondisi Indonesia yang beragam, Ya. Indonesia hendaknya menjadi negara yang bersatu, menjaga perdamaian dan moderasi beragama. Kalau dilihat dari gambar. Ya, moderasi beragama ya Pak ya, Pak Arif. Iya. Oke, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya Bapak Didi. Dari gambar tersebut itu yang pertama lambang Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Kemudian Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Cukup Bu. Ya, terima kasih Pak Didi. Jadi Indonesia memiliki banyak ragam suku, budaya, dan agama. Betul sekali. Silahkan Bapak Ibu ada yang lain lagi? Ibu Eva, silahkan Ibu Eva. Nah, begini saya senang kelasnya rame. Ibu Eva Aliati. Ada lambang dasar negara Indonesia yaitu gambarnya burung Garuda. Itu yang melambangkan bahwasannya di Indonesia itu beragam suku, bangsa, satu. Suaranya agak putus-putus ini, Bu. Yang saya tangkap tadi lambang negara Indonesia, ada simbolnya, begitu ya Ibu ya. Terus kita arahkan ke adanya keberagaman, begitu ya Ibu Eva ya. Agak terputus yang belakang tadi. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Indah, silahkan Ibu Indah. Jawab nggak Ki, Pak? Belum terdengar Bu Indah suaranya. Ibu Indah belum terdengar suaranya, mungkin Itu agak kalau maju. melihat gambarnya itu berwarna-warni berarti. Oh, warna-warni berarti kenapa Pak? Itu indah, Bu. Oh, keindahan Oh, Bu gitu ya Pak Indah, ya. bukan indah. Gitu ya Pak Ridwan itu. Ya, Bu Indah belum terdengar loh Bu suaranya. Apa pakai headset? Headsetnya diputus dulu. Ya, silahkan pakai yang lain ya. Bisa Bu Sudah Indah. terdengar, Bu? Sudah Yang terdengar. lain ngantuk Terdengar. paling, Bu. Ya, Nah, terdengar. jadi keberagaman yang ada di Indonesia yang disimbolkan dengan Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, terima kasih. Jadi keberagamannya diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika ya Ibu Indah ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Tidak ada. Sebentar, kalau tidak ada saya ngabsen dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa sambil minum sebentar, yang penting tetap terlihat di sini biar saya masukkan absennya. Jangan lupa nanti absen di LMS Bapak Ibu. Setiap hari absennya 1 kali ya. Ibu Eva, Bapak Ridwan. Saya yang hari pertama nggak absen, Bu.
Iya, kalau sudah terlanjur itu sudah nggak bisa Ibu Laifah. Nggak apa-apa, yang penting Ibu tetap aktif di dalam kelas. Nanti Ya, kita tambahin nilainya kan dari situ ya Ibu ya. ya, makasih Bu. Baik, ya Bapak Nahmuddin. Kemarin itu Yang saya nilainya sempat kecil berarti transfernya kecil itu ya, Bu ya? apanya Pak? Bisa saja ini Ada Bapak bocoran ya. hangat itu. Ibu Fitriani. Sebentar saya masukin satu-satu Bapak Ibu, Bapak Nurholid. Kemarin tuh saya sempat ada yang di kelas ini tuh nanyain nomor ke temennya loh, karena saya masukkan ke grup itu nggak bisa. Itu kelas ini kayaknya Bapak Nurhadi, Bapak Muhtari, Ibu Siti Halimah. Laptopku ngedrop lagi Bu. Aku tak pindah dipakai HP aja ya Bu. Silahkan Bu, kalau mau pindah pakai HP, kita bekerja pakai laptopnya besok pagi kok. Tenang saja, yang penting mengikuti dengan baik. Ibu Uswatun Hasanah, Ibu Eva Alyati, Bapak Arif Rahman, Ibu Umi Falihah. Ini senang saya punya banyak teman ini ya. Tadi di kelas sebelah itu Masya Allah, muridnya cuma 5 Bapak Ibu. 5 yang terlihat cuma 2. Ini instrukturnya bingung. Ibu Indah. Ya, ini banyak sekali yang ini Bapak Didi. Sambil Bapak Ibu bernafas dulu, silahkan. Yang nggak ada itu siapa ya ini? Ibu Sarinah nggak ada ya? Bapak Maswan nggak ada. Bapak Jalal ada nggak ya? Nggak ada. Ibu Al-Hikmah nggak ada ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah banyak sekali yang hadir. Besok juga sama ya Bapak Ibu, besok kalau bisa tepat waktu sebelum jam 8 sudah masuk ke kelas Zoom, biar kita juga selesainya tepat waktu begitu. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi berdasarkan gambar tadi itu menunjukkan bahwa kondisi Indonesia yang beragam. Nah, maka Indonesia hendaknya menjadi negara yang bersatu, menjaga perdamaian, dan menjunjung moderasi beragama. Karena kalau kita flashback pada gambar ini, gambar pertama adalah dasar negara, Pancasila yang menjadi pandangan hidup, dan ada banyak sekali keberagaman di Indonesia. Nah, itu semua kita ikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga terwujudlah suatu persatuan yang ada di negara kita. Nah, urgensi literasi sosial budaya Bapak Ibu. Jadi literasi sosial budaya ini menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan adanya keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia, adanya fenomena-fenomena sosial dan budaya di sekitar kita, maka kita wajib mengarahkan, wajib cerdas dalam berliterasi sosial budaya sehingga nantinya anak didik kita juga tahu bagaimana mereka harus bersikap menyikapi suatu persoalan-persoalan sosial budaya, isu-isu strategis yang berkaitan dengan sosial budaya di masyarakat kita. Nah, sehingga berkaitan dengan literasi sosial budaya ini, Kementerian Agama mengusung nilai-nilai moderasi beragama. Di dalam moderasi beragama ada 3 aspek, Bapak Ibu. Aspek yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, dan yang ketiga adalah akomodatif serta inklusif. 3 aspek inilah yang nantinya akan dikembangkan dalam moderasi beragama. Nah, untuk yang aspek yang pertama, aspek komitmen kebangsaan ini merupakan wujud ya dari kesadaran diri untuk menerima, mengapresiasi, dan berpartisipasi aktif sebagai bagian dari bangsa dan negara Republik Indonesia, di mana ada 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dengan begitu terciptalah suatu persatuan dan kesatuan di negara kita. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi,
Nah, toleransi ini merupakan wujud saling menghormati perbedaan, memberi ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan dan pendapatnya, menghargai kesetaraan, bersedia bekerja sama. Nah, semua ini masuk dalam ranah toleransi, Bapak Ibu. Dan yang ketiga ini yang paling penting yang perlu dikembangkan berkaitan dengan moderasi beragama adalah bersikap akomodatif dan inklusif. Nah, akomodatif dan inklusif itu merupakan wujud dari sikap kesediaan untuk menerima, mempertahankan, mengaktualisasikan tradisi, budaya, dan ide-ide baru dalam perilaku keagamaannya. Jauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama jika yang dikembangkan itu adalah berkaitan dengan agama, Bapak Ibu. Namun jika sikap akomodatif dan inklusif ide-ide barunya itu kita kaitkan dengan norma yang berlaku di masyarakat, maka yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Seperti itu. Jadi dalam moderasi beragama nanti akan dikembangkan 3 hal ini: komitmen kebangsaan, sikap toleransi, akomodatif, dan inklusif. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu berpendapat. Literasi sosial budaya menurut Bapak Ibu perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Setuju atau tidak? Silahkan berpendapat. Raise hand dulu ya Bapak Ibu, biar saya bisa melihat. Jadi klik reaction, klik raise hand. Gitu. Silahkan Bapak Nahmuddin dulu. Baik Bu, menurut saya ini sangat perlu sehingga dari mulai tingkat dasar anak-anak didik kita ini bisa menerapkan bagaimana sebagai kodrat kita sebagai makhluk sosial saling menghargai perbedaan sehingganya untuk persatuan dan kesatuan NKRI ini tetap utuh bahkan sampai dunia. Sementara itu Bu. Ya, terima kasih Pak Nahmuddin. Berarti setuju ya Pak ya diintegrasikan dalam mata pelajaran. Selanjutnya ini Bapak Nur Hadi. Silahkan Pak Nur Hadi. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya sangat setuju sekali Bu untuk literasi sosial budaya diintegrasikan dalam mata pelajaran. Karena kan literasi budaya sosial budaya itu sendiri itu merupakan kemampuan dan dalam memahami Bu dan bersikap terhadap kultur sosial yang ada di masyarakat serta kebudayaan yang ada di masyarakat sekitar baik itu di negara kita sendiri maupun di mancanegara. Jadi sangat penting sekali agar anak-anak kita bisa intinya bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur Hadi. Tadi ada yang tunjuk tangan lagi loh. Ibu Fitriani boleh tadi. Bapak Arif Rahman silahkan dulu. Literasi sosial budaya perlu diintegrasikan, sangat perlu karena kita di lingkungan yang berbeda, baik itu sosial maupun budaya, dan itu sangat penting untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, tenggang rasa antar siswa seperti yang saya alami sekarang, yang mana saya berasal dari Jawa Timur dan saya bertugas di Lampung kebetulan. Nah, sikap ini yang perlu kita munculkan kepada peserta didik kita seperti itu. Ya, terima kasih Pak Arif. Ternyata pendatang ya Pak ya di Lampung ya. Ya Bu. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Silahkan Bapak Ibu. Ya Bu. Jadi, Pak Muhtari. Ya, sangat perlu literasi Oh ya, sosial silakan Pak budaya. Muhtari. Iya Bu, sangat perlu dan sangat penting ya. Memang diharuskan kalau menurut saya literasi sosial budaya itu ya, karena untuk lebih toleransi kepada anak-anak ya, seperti di tempat saya ini kan banyak, khususnya banyaknya suku-suku Lampung dan juga ada yang
dari suku Jawanya. Jadi untuk saling bisa menghormati, saling menghargai, dan bisa saling mengerti gitu agar lebih kondusif dan lebih bisa menghargai dalam keadaan lingkungan ataupun sosial budayanya. Ya mungkin seperti itu, Terima Bu. kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Muhtari. Ya. Selanjutnya Bapak Arif Rahman bisa lower hand ya. Tadi sudah Ibu Asti. Silahkan Ibu Asti. Izin Ibu. Ya. Menurut saya ini sangat perlu, sangat penting, dan sangat setuju saya karena literasi sosial budaya ini adalah bagian yang tidak akan terlepas dari kehidupan bermasyarakat ya. Dengan lingkungan dan kondisi geografis yang tentunya berbeda-beda, pasti akan menimbulkan aneka keragaman budaya juga yang berbeda. Maka dari itu perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran supaya anak-anak ini memahami, bukan hanya memahami, tapi juga bisa menerapkan arti toleransi, saling menghargai dalam keberagaman yang berbeda. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Bu Asti. Selanjutnya Bapak Didi, silahkan. Penting Bu untuk agar siswa dapat memahami dan penting untuk ada suaranya Bu? Ini terdengar ya. Suaranya mantap ya Bu? Ya, masuk sudah. Silahkan. Ada jawaban apa enggak? Penting agar siswa dapat memahami dan menjaga keberagaman sosial budaya di masyarakat Bu. Oh ya, berarti siswanya agar memahami kondisi keberagaman sosial budaya di masyarakat gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Didi. Ya. Betul. Selanjutnya Ibu Uswatun Hasanah, silahkan. Ya Bu, menurut saya sangat perlu karena agar peserta didik kita dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan sosial budaya dan pentingnya sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya Ibu Uswatun ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Laila Okta. Ya, baik Bu, izin menjawab ya Bu ya. Baik, menurut saya literasi sosial budaya perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran itu sangat penting sekali Bu. Itu yang pertama untuk mengenalkan kebudayaan lokal perlu diintegrasikan dalam literasi baca pada siswa di sekolah dasar sebagai wujud menghargai bisa, kemudian melestarikan budaya lokal di sekitar lingkungan siswa. Begitu Bu. Ya, dihubungkan dengan budaya lokal ya Bu ya. Terima kasih Bu Laila Okta. Selanjutnya Bapak Ridwan Zainuddin. Silahkan Pak Ridwan. Oh iya Bu, kalau menurut saya dari pendapat-pendapat rekan-rekan yang ada di kelas ini, semuanya itu bagus-bagus semuanya itu Bu, benar semuanya itu. Dan kalau menurut saya bukan malah harus atau gimana, wajib Bu, supaya anak-anak nanti terbina di dalam pikiran dan hatinya itu cinta dengan tanah air, cinta dengan budaya. Setelah besar nanti bisa menjaga NKRI harga mati Bu, supaya nggak perang kayak Israel itu. Wajib kalau menurut saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Jadi wajib Masuk, ya Pak Pak ya. Ustadz. Oke ya. Selanjutnya silakan Ibu Eva. Ya, Ibu izin ya. Ya. Kenapa budaya sangat penting untuk kita? Menurut saya, anak itu harus paham dan budaya itu adalah identitas bangsa kita.
tujuan apa? Untuk menumbuhkan yang kita ketahui bahwasanya dengan guru saja. Suaranya putus-putus, Bu, di sini. Oh iya, mohon maaf sinyalnya ini, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi Jalan aja. intinya bahwasanya sosial budaya itu sangat penting untuk mengetahui bahwasanya anak-anak itu paham dan tahu agar dia punya budi pekerti yang baik. Ya, terima kasih Ibu Eva. Jadi untuk budi pekerti anak ya Bu ya, karena sekarang memang kondisinya situasi fenomena sekarang beda, sudah berbeda. Silahkan selanjutnya Ibu Sobi Ngatun. Silahkan. Ya, menurut saya itu sangat perlu, Bu. Dengan memahami literasi sosial budaya ini, maka anak kita akan lebih mengetahui banyaknya sosial budaya yang ada di Indonesia. Dengan demikian, anak kita akan lebih menjaga kerukunan antar sosial budaya dengan yang lain yang ada di Indonesia ini. Ya, terima kasih Ibu Sobi Ngatun. Ada lagi Bapak Ibu yang akan berpendapat? Siapa? Silahkan. Sudah? Ya, terima kasih. Ternyata di kelas ini semuanya setuju bahwa literasi sosial budaya memang perlu diintegrasikan dalam mata pelajaran. Ya, luar biasa sekali ini kelasnya ya. Benar. Dan semuanya setuju Bapak Ibu ya, dan bahkan tadi wajib gitu ya. Karena melihat situasi kondisi yang seperti sekarang ini ya Bapak Ibu ya, peserta didik kita tuh harus memang lebih cerdas untuk menghadapi semua permasalahan, fenomena-fenomena sosial dan budaya yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, literasi sosial budaya merupakan kemampuan mengetahui, merespon, merefleksi, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan, rencana sikap, rencana tindakan yang terkait dengan komitmen kebangsaan, toleransi anti kekerasan, akomodatif, dan inklusif yang didesain berlandaskan pada isu-isu strategis yang relevan, serta dikaitkan dengan konteks lokal, nasional, maupun global, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan berbudaya di era globalisasi. Nah, di sini yang perlu ditekankan, Bapak Ibu, literasi sosial budaya itu tidak hanya kemampuan mengetahui. Jadi kemampuan literasinya itu dia ya mengetahui, ya merespon, bisa merefleksi, bisa mengevaluasi, bisa mencipta suatu pengetahuan, dan akhirnya peserta didik itu bisa merencanakan sikap yang tepat, merencanakan tindakan mereka yang tepat, berkaitan dengan moderasi beragama tadi, komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif. Nah, itu didasarkan pada fenomena-fenomena sosial budaya di sekitar atau isu-isu strategis. Jadi siswa kita nanti akan cerdas berliterasi sosial budaya, mereka bisa menentukan sikap mereka harus bagaimana dalam menghadapi era globalisasi penuh dengan isu-isu strategis macam-macam di sekitarnya. Nah, itu sikap tindakan mereka harus bagaimana. Dia tidak hanya mengetahui saja ya Bapak Ibu ya, tidak hanya merespon saja, tidak hanya merefleksi saja, tapi sampai dengan mengevaluasi, mencipta pengetahuan, dan merencanakan sikap serta tindakan mereka. Itu yang disebut dengan literasi sosial budaya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pemahaman literasi itu sama dengan membaca, itu sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di hari yang ketiga ini pasti sudah memahami semuanya. Nah, berkaitan dengan jenjang MI, Bapak Ibu, ini ada 5 CK, Bapak Ibu, yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat desain pembelajaran literasi sosial budaya. Bapak Ibu bisa memilih mulai dari CK 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada rentang CK-nya ada 5 untuk madrasah ibtidaiyah. Bapak Ibu bisa kembangkan salah satu saja dari 5 CK ini. Sekarang saya tanya dulu, dari 5 CK ini, CK berapa yang menjadi CK standar untuk MI, Bapak Ibu? 3.
Tiga. Betul, Bapak Ibu. Ya, jadi CK standar untuk MI adalah CK3 dan anak MI bisa saja memiliki kemampuan di atas CK3 yaitu CK4 dan CK5, bisa saja dia memiliki kemampuan di bawahnya yaitu CK2 dan CK1 sehingga ada CK yang beririsan Bapak Ibu ya. CK yang beririsan yaitu CK4 dan CK5 itu beririsan dengan MTS Bapak Ibu. Begitu juga nanti yang MTS itu ada yang beririsan dengan MA Bapak Ibu. Ada CK-CK memang yang beririsan. Nah, kemarin itu kebetulan saya juga menjadi tim penulis soal AKMI 2023, Bapak Ibu. Saya sempat tanyakan untuk model distribusi soal pada siswa itu seperti apa. Ternyata distribusi soal pada siswa saat pelaksanaan AKMI kemarin itu, siswa akan mendapatkan soal CK standar di tahap atau babak pertama, Bapak Ibu. Saat babak pertama itu siswa tidak bisa menyelesaikan CK3, maka di babak kedua dia akan turun di CK2. CK2 masih tidak bisa, maka di babak terakhir dia akan dapat soal-soal yang CK1. Begitu juga dengan siswa yang sudah mampu di CK3, nanti di tahap kedua dia akan keluarnya soal-soal CK4, Bapak Ibu. Dan setelah CK4 mampu melalui, akan keluar soal CK5. Jadi distribusi soal untuk AKMI itu seperti itu kemarin Bapak Ibu di tahun ini. Karena kebetulan saya juga tim instrumen, jadi saya bisa sedikit berbagi dengan Bapak Ibu. Kemarin itu peserta didik saya itu juga mengeluh Bapak Ibu. Ternyata itu Bu Nina itu soalnya bacaannya itu saya scroll ke bawah banyak sekali gitu. Nah, tapi memang begitulah karena kita berbasis literasi ya Bapak Ibu. Mungkin anak-anak didik kita kurang biasa terasah literasinya sehingga membaca sedikit itu sudah merasa banyak sekali gitu. Sementara tim pembuat soalnya itu Bapak Ibu membuat soal itu mulai bulan Maret, Maret 2023 berakhir di September akhir, lalu Oktober soal langsung di launching itu. Luar biasa sekali soal-soal AKMI itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu deskripsi dari CK1 sampai CK5 untuk sosial budaya. Untuk CK1, kompetensi yang dikembangkan adalah menyebutkan, ya Bapak Ibu ya, peserta didik telah mampu menyebutkan, perlu pengembangan kemampuan menunjukkan, berarti menyebutkan, menunjukkan, mengidentifikasi. Nah, ada 3 ya KKO-nya Bapak Ibu di CK1. Saya ulangi, KKO CK1 adalah menyebutkan, menunjukkan, mengidentifikasi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu saat besok pagi membuat desain pembelajaran CK1, maka kembangkanlah 3 hal ini. Untuk CK2, KKO-nya menjelaskan, membedakan, menemukan. Ada 3 ini. Untuk CK3, KKO-nya adalah memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan. Ada 3 yang perlu Bapak Ibu kembangkan. Untuk CK4, menganalisis, mendeteksi, mengaitkan. Ada 3 juga. Selanjutnya, untuk CK5, menghubungkan, memilih, mencari alternatif. Ada 3. Jadi itu adalah kompetensi atau KKO yang Bapak Ibu harus pahami dari masing-masing CK. Jadi jangan sampai nanti terjadi Bapak Ibu mengembangkan CK-nya CK2, tapi di dalam model pembelajarannya Bapak Ibu menyebutkan, nanti mengidentifikasi, itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau CK-nya 2 berarti nanti KKO-nya menjelaskan, membedakan ya, menemukan. Jadi disesuaikan. Lalu dilihat dari jumlah permasalahannya, CK1 ada 1 permasalahan, CK2 juga 1 permasalahan, CK3 juga 1 permasalahan. CK4 dan CK5 ada 2 permasalahan, Bapak Ibu, yang nanti bisa dimunculkan. Lalu konteksnya, CK1, 2, 3 adalah konteks lokal, Bapak Ibu, dan CK4 dan 5 adalah konteksnya nasional. Seperti itu. Ini deskripsi CK atau capaian kompetensi pada sosial budaya yang besok pagi akan dijadikan pedoman Bapak Ibu dalam membuat desain pembelajaran sosial budaya. Nah, penguatan
CK-nya bisa kita lihat pada AKMI ada CK1 sampai CK9 Bapak Ibu. Ya. Lalu untuk MI jelas ada di rentang CK1 sampai CK5. Kalau dilihat CK1, 2, 3 ada 1 persoalan, 4 dan 5 ada 2 persoalan. Nah, yang perlu Bapak Ibu cermati ini ada di konteks. Pada akun LMS Bapak Ibu bisa mendownload bahan ajar. Yang saya sampaikan ini sudah ada di sana. Jadi Bapak Ibu bisa download, tadi malam sudah saya masukkan. Dan pada downloadan Bapak Ibu di konteks ini masih menggunakan konteks yang lama Bapak Ibu, yang 1 bulan yang lalu. Sementara pada pelatihan ini sudah diubah, konteksnya untuk CK 1, 2, 3 adalah lokal, 4, 5, 6 adalah nasional, 7, 8, 9 adalah global Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu harus memahami konteksnya, jangan sampai salah memasukkan konteks. Ini konteks yang terbaru yang kita gunakan saat ini. Ya. Lalu untuk memasukkan literasi sosial budaya di dalam pembelajaran atau materi pelajaran Bapak Ibu semua, kita memasukkannya pada konten dan subkontennya. Jadi literasi sosial budaya memiliki konten dan subkonten yang bisa Bapak Ibu integrasikan di dalam pembelajaran Bapak Ibu semua. Konten yang pertama adalah komitmen kebangsaan, konten yang kedua adalah toleransi, konten yang ketiga adalah akomodatif dan inklusif. Ada 3 konten besar, silahkan Bapak Ibu pilih, sesuaikan yang mana yang memang bisa sesuai dengan materi pelajaran yang akan Bapak Ibu bawakan. Untuk konten komitmen kebangsaan, ada 4 subkonten, Bapak Ibu. Subkonten yang pertama menghargai dan menjiwai identitas nasional. Lalu ada menghargai dan menindaklanjuti perjuangan para pahlawan. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan integrasi nasional. Ini adalah subkonten dari komitmen kebangsaan. Jika materi yang Bapak Ibu bawakan ada kaitannya dengan 4 subkonten ini, silahkan pilih salah satu mana yang sesuai, bisa dimasukkan, bisa diintegrasikan. Selanjutnya adalah konten toleransi, Bapak Ibu. Pada konten toleransi ada 4 subkonten yang Bapak Ibu bisa pilih. Yang pertama, menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan golongan. Yang kedua, terbuka dan apresiasi terhadap kesetaraan gender. Yang ketiga, mengusung spirit perubahan secara baik. Dan yang keempat, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, Bapak Ibu. Jadi di sini ini nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu subkonten yang bisa disesuaikan untuk masuk ke dalam materi pembelajaran. Dan konten yang terakhir adalah akomodatif dan inklusif. Pada konten ini, subkontennya adalah mempertahankan kearifan lokal atau local wisdom. Jadi kearifan lokal yang ada di sekitar Bapak Ibu bisa Bapak Ibu masukkan ya. Lalu menyempurnakan diri dengan mengadopsi ide-ide baru yang positif, terbuka dan apresiatif terhadap amaliah keagamaan yang berbeda, terbuka dan apresiatif terhadap fenomena globalisasi atau glokalisasi. Nah, jadi ini adalah subkonten dari akomodatif dan inklusif. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan pilih satu subkonten saja yang bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Ini saya kirimkan dulu link di mana Bapak Ibu nanti bisa melihatnya dari sana ya, untuk memudahkan. Ini kelasnya 163 ya. Bentar saya cari 163. Ada grup tersendiri ya Bapak Ibu ya? Ada grupnya kan? Oh ya ini. Ada Bu. Kelas 163. Bentar. Sebentar saya kopikan dulu dari kelas sebelah tadi. Sambil jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu boleh.
163 ya. Silahkan, itu sudah saya masukkan link saya, Padlet saya di grup WA grup kelas 163. Bapak Ibu bisa klik. Lalu di situ ada D163. Di situ saya masukkan banyak sekali karena saya ngajar kelas ini banyak. Silahkan Bapak Ibu buka aja yang CK konten konteks itu dulu. Jadi nanti dari situ Bapak Ibu bisa memetakan CK-nya apa, kontennya apa, konteksnya apa. Itu bisa di-download Bapak Ibu, tinggal diklik titik tiganya, lalu download attachment. Ya, itu sudah saya buatkan ringkasan di situ untuk materi sampai nanti hari Kamis, Jumat. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Pak Ridwan bisa lower hand, Pak Ridwan. Tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita ke konteks, Bapak Ibu. Konteks pada literasi sosial budaya itu ada 3, Bapak Ibu. Konteksnya lokal, nasional, atau global. Nah, untuk anak MI tadi CK 123 konteksnya masih lokal. 45 konteksnya sudah masuk ke konteks nasional ya Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan nanti Bapak Ibu mau mengembangkan yang konteks lokal atau nasional disesuaikan dengan CK-nya. Nah, kalau konteks lokal itu Bapak Ibu, fenomena yang terjadi, isu-isu strategis yang terjadi itu terjadinya di sekitar kita, mungkin di madrasah, di sekitar tempat tinggal, di sekitar kabupaten, kota, dan sampai dengan provinsi, Bapak Ibu. Itu masuknya ke konteks lokal. Kalau yang nasional, berarti isu-isu itu sudah dibahas secara nasional, Bapak Ibu. Jadi konteks nasional itu berkaitan dengan aspek kehidupan atau situasi sosial budaya yang lebih dominan pada lingkup nasional. Jadi pembahasannya itu sudah nasional. Sedangkan untuk konteks global itu aspek yang lebih dominan berkaitan dengan kehidupan sosial budaya seluruh dunia. Misalnya meliputi pola hidup yang konsumtif, individualistik, kapitalistik, ya ataupun runtuhnya nilai-nilai moral secara dunia atau mendunia, mengglobal. Jadi semua yang sudah dibahas secara global. Nah, karena global ini tidak dibahas pada jenjang MI, jadi Bapak Ibu tinggal memahami yang lokal dan bedanya kalau lokal itu paling jauh sampai provinsi ya Bapak Ibu pembahasannya. Kalau nasional sudah memang isu-isu itu dibahas secara nasional. Seperti itu. Sampai di sini silahkan ada pertanyaan Bapak Ibu. Jika tidak ada, kita akan langsung berkolaborasi sendiri aja, nggak usah berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Saya buka dulu, ada pertanyaan? Tidak ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, silahkan setiap Bapak Ibu nanti kalau tidak membawa laptop tidak apa-apa Bapak Ibu. Silahkan disampaikan secara lisan saja, boleh dituliskan pada kertas yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu pilihlah 3 CK yang ada pada jenjang MI. Ya, waktunya hanya 5 menit Bapak Ibu, nggak usah lama-lama. Silahkan Bapak Ibu mau pilih CK berapapun boleh, yang penting CK itu ada pada jenjang MI. Pilih 3 ya Bapak Ibu. Lalu masing-masing CK, silahkan Bapak Ibu tuliskan kompetensinya atau KKO-nya. KKO-nya apa? Misalnya CK 3, KKO-nya apa. Ada berapa permasalahan, konteksnya apa. Silahkan. Dimulai dari sekarang ya Bapak Ibu. Bisa dilihat pada link Padlet saya tadi, klik yang CK konten. Di situ Bapak Ibu bisa mencermati dari situ. Sudah saya kirimkan di situ. CK konten konteks ya. Langsung raise hand ya Bapak Ibu. Yang sudah biar cepat selesai.
Ini kita berarti mundur 10 menit ya Bapak Ibu sampai pukul 12 lebih 10 karena tadi saya masuknya 11 punjul lebih 10. Silahkan hanya memilih CK berapa, kompetensi atau KKO-nya apa pada CK tersebut, memiliki berapa permasalahan, dan konteksnya apa. Apakah konteks lokal, nasional, atau global. Gitu saja Bapak Ibu. Silahkan siapa yang akan mewakili. Silahkan Bapak Ibu, siapa yang sudah tinggal menyebutkan secara lisan aja. Pak Ridwan sudah? Tadi Bu, CK-nya berapa, KKO-nya apa, konteksnya apa ya Bu? Ya, Terus apa lagi ya Bu? permasalahannya berapa? Jumlah permasalahan, Bu. Ya. Yang sudah langsung raise hand ya, biar cepat berbagi, cepat selesai, Bapak Ibu. Silahkan. Silahkan siapa yang akan mengawali. Izin Bu, saya mencoba. Ya, silahkan Ibu Fitriani, silahkan. Baik, CK yang pertama itu CK 2, KKO yang digunakan adalah menjelaskan, konteksnya itu lokal, jumlah permasalahannya 1. Kemudian CK nomor 2, CK-nya CK 3, KKO-nya itu memberi contoh, konteksnya lokal, jumlah permasalahannya 1. Kemudian yang ketiga saya milih CK 4, KKO-nya menganalisis, konteksnya nasional, jumlah permasalahannya 2. Ya, betul sekali Bu Fitriani. Jadi konteks sama permasalahannya sudah tepat. Untuk KKO-nya, setiap CK ada 3 KKO Bu Fitri. Coba dilengkapi dulu. Kalau Oh yang ya, CK 2 berarti apa saja? Ya, bisa sekalian disebutkan. CK 2 apa Bu berarti? tadi CK 2 berarti ya. menjelaskan, kemudian Ya, menjelaskan. membedakan, kemudian menemukan.
Ya, betul. Menjelaskan, membedakan, menemukan. Ya. Yang CK3? CK3-nya memberi contoh, kemudian menerapkan, mengkategorikan. Ya, betul sekali. Sekarang yang CK4, Bu. CK4-nya menganalisis, mendeteksi, dan mengaitkan. Ya, terima kasih Bu Fitriani, sudah tepat sekali. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, dalam kita menganalisa CK, karena analisa CK ini nanti akan kita gunakan untuk membuat desain pembelajarannya. Satu lagi silahkan, sebelum kita akhiri. Bapak-bapak gantian, sudah ibu-ibu boleh bapak-bapak. Ibu-ibu lagi juga boleh. Silahkan. Pak Nahmudin itu kayaknya sudah selesai ya Pak? Boleh berbagi Pak? Bu, tadi saya terputus Bu, ini lowbat tadi itu. Oh begitu. Oh Pak Arif. Ya ya tidak apa-apa Pak. Pak Arif mungkin Pak Arif. Pak Arif serius sekali tuh loh. Berarti udah selesai. Suaranya belum kedengaran Pak. Koneksi saya tadi terputus. Oh begitu ya Pak. Iya, baru Oke, masuk oke. lagi. Ya tidak apa-apa. Ibu-ibu yang lain silahkan siapa? Persis sama. Ibu Laila Okta barangkali? Wes masuk wifi nih. Belum. Ibu Asti? Sudah Ibu? Belum. Siapa lagi nih? Ibu Arif Wijayanti? Sudah Bu? Boleh Bu silahkan. Ini suaranya belum terdengar. Ya sudah. CK-nya CK3 Bu. CK3 ya. CK3 KKO-nya apa Bu? KO-nya memberi contoh, menerapkan, mengkategorikan. Ya. Permasalahannya ada berapa? Permasalahannya ada 2. Berdua. 1 Bu. Iya, 1. Oke. 1 aja. Sudah saatnya makan siang, Bu, nggak apa-apa. Konteksnya apa konteksnya? Konteks lokal. Oh, lokal. Ya, betul. Lalu CK berapa lagi, Bu? Udah tadi cuma itu aja, Bu. Oh, baru cuma itu. Ya sudah tidak apa-apa. Ya, jadi Bapak Ibu pada lembar Padlet saya kan sudah saya sediakan di situ ada konten, subkonten, CK, deskripsi CK-nya. Dengan asumsi nanti saat Bapak Ibu membuat desain pembelajaran besok pagi, Bapak Ibu tidak perlu bingung carinya di mana. Udah cari aja di situ. Yang penting jangan salah kelas ya Bapak Ibu ya. Itu sudah jelas kelas D0163 sudah saya taruh paling tepi ya. Jadi besok pagi jam 8 tepat kita sudah mulai di kelas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu datang 10 menit atau 5 menit lah lebih awal di kelas Zoom. Silahkan begitu datang langsung masuk ke breakout room D0163. Bisa berbincang-bincang dulu sama teman-temannya. Kalau memang waktunya belum mulai tidak apa-apa. Nanti kita akan ada membuat desain model pembelajaran literasi sosial budaya. Ini karena kelasnya ada banyak orang, jadi saya minta tolong Pak Ketua kelas nanti dibentuk kelompok yang efektif ya Pak ya. Kelompoknya yang memang benar-benar ada orangnya gitu. Jangan sampai satu kelompok orangnya cuma 2, yang lainnya nggak ada kan kasihan gitu. Karena kita akan bekerja kelompok, Bapak Ibu bisa mempersiapkan RPP salah satu pelajaran materinya apa, yang penting Bapak Ibu sudah menemukan konten yang dipakai konten apa. Misalnya mau menggunakan konten Ini Bu. kebangsaan, boleh gitu. Gimana Pak? Halo? Ya gimana Pak Arif? Ya Bu. Saya minta data apa yang tadi tidak hadir hari ini untuk saya buat. Saya minta data peserta yang tidak hadir hari ini untuk saya perbaiki kelompoknya. Yang tidak hadir ya Pak? Ini yang tidak hadir di saya itu
Ibu Al-Hikmah nomor 1 tuh nggak ada. Lalu Bapak Jalal Ikrom juga nggak ada. Ibu Ledia Sari nggak ada kan? Ibu Ledia Siapa? Sari. Lydia Sari. Lydia Sari. Ibu Lisna ada nggak? Ibu Lisna nggak ada kan? Oh, kemarin Ibu hadir Lis- Ibu Lisna. Oh, Ibu Ada, Lisna Bu. Agusta ini nggak ada. Bapak Maswan nggak ada. Ibu Sarinah, udah itu saja sih. Yang lainnya ada. Jadi besok karena waktunya terbatas, Bapak Ibu, setidaknya misalnya Bapak Ibu sudah tahu kelompoknya dengan siapa, bisa kan dulu besok mau misalnya mau pelajaran pakai IPS yang materinya apa, kontennya misalnya komitmen kebangsaan, subkontennya yang apa. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu konten yang dipakai apa, subkontennya apa. Kalau model pembelajarannya besok akan saya terangkan dan kita masukkan bersama-sama Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa baca dulu model-model pembelajaran sudah saya kirim di Padlet ya Bapak Ibu ya. Udah sampai di situ dulu. Alhamdulillah hari ini akhirnya selesai ya pada 1 jam terakhir dengan semangat Bapak Ibu yang luar biasa. Akhirnya selesai juga. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Cukup. Dalam ya. Gimana Pak? Cukup, Bu. Oh, sudah cukup ya. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri kelas ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Alhamdulillahirobbilalamin. ya. Selamat makan siang, beristirahat, melanjutkan aktivitas ya Bapak Ibu. Sampai jumpa esok hari dengan semangat yang baru bersama saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu. Besok pagi. Meninggalkan Bu. Pak Arif.